Selamat pagi anak-anak. Nah, bertemu kembali bersama Ibu dalam pemeta pelajaran hari ini, yaitu Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Baiklah, sebelum kita melanjutkan jalan, Ibu aturkan Pangastunggara, Om Swastiastu. Baiklah anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Nah, Ibu harapkan anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat nih. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Om Swastiastu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi Subha dan Asubha Karma. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu di mana anak-anak akan mengetahui tentang perilaku yang baik, Subha Karma, dan perilaku yang tidak baik, Asubha Karma, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengapa kita harus selalu berbuat yang baik, dan mengapa kita harus selalu menghindari perbuatan yang tidak baik? Di sini anak-anak akan mengetahui mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, mana perbuatan yang harus dilakukan dan mana perbuatan yang harus dihindari. Apabila nantinya anak-anak mampu mengarahkan pikiran ke arah yang baik, maka perkataan dan perilaku kalian juga akan baik. Itu yang disebut dengan Subha Karma. Namun sebaliknya, jika kalian tidak mampu mengarahkan pikiran ke arah yang baik, maka kalian akan berkata dan berbuat yang tidak baik. Nah, anak-anak, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian Subha Karma. Subha Karma berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu Subha dan Karma. Subha artinya baik dan Karma artinya perbuatan. Jadi, Subha Karma artinya segala macam perbuatan yang baik. Subha Karma merupakan sebuah perilaku yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan ajaran Dharma atau yang terpuji. Sebagai siswa di sekolah, jika kalian memperhatikan penjelasan Bapak dan Ibu guru dengan baik, maka itu artinya kalian sudah melaksanakan Subha Karma sesuai ajaran Dharma atau kewajiban. Nah, di sini segala sesuatu perbuatan yang baik itu harus dilakukan. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian yang kedua, yaitu pengertian Asubha Karma. Kata Asubha Karma berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari tiga kata, yaitu A, Subha, dan Karma, di mana A artinya tidak, Subha artinya baik, Karma artinya perbuatan. Jadi, Asubha Karma artinya segala macam perbuatan yang tidak baik. Asubha Karma merupakan kebalikan dari Subha Karma, yakni suatu tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang merupakan perilaku adharma
atau tercela dan dilarang oleh ajaran agama Hindu. Dalam ajaran agama Hindu, banyak terdapat ajaran subhakarma yang dapat kalian jadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan ini. Nah, di sini Ibu ada beberapa contoh ajaran subhakarma yang patut kalian tiru dan asubhakarma yang patut kalian hindari. Contoh yang pertama, ada anak yang rajin belajar. Ini merupakan contoh dari subhakarma yang patut untuk kalian tiru dan patut untuk diteladani. Contoh yang kedua, nah di sini ada orang yang berkelahi. Ini merupakan contoh ajaran asubhakarma yang patut kalian hindari. Ajaran asubhakarma ini hanya akan menyakiti diri kalian sendiri dan juga orang lain. Di bawahnya ada juga contoh dari asubhakarma, yaitu merebut mainan teman. Nah, ini juga patut kalian hindari. Contoh berikutnya ini ada ya, membantu ibu dalam membersihkan rumah seperti menyapu dan mencuci piring. Inilah ajaran yang patut kalian tiru dan kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan masuk dalam ajaran-ajaran yang ada pada subhakarma. Di sini ajaran yang pertama yang ada dalam subhakarma yaitu Trikaya Parisuddha, di mana tentunya kalian sudah ingat dan sudah pernah mempelajari apa itu Trikaya Parisuddha. Nah, Trikaya Parisuddha artinya 3 perbuatan yang harus disucikan. Bagian-bagian Trikaya Parisuddha yaitu ada Kayika yang artinya berbuat yang baik, Manacika artinya berpikir yang baik, dan Wacika artinya berkata yang baik. Sebagai manusia yang memiliki pikiran harus dapat memilih perbuatan yang baik sehingga tidak terjerumus dalam perbuatan yang buruk. Agama Hindu mengajarkan kita agar selalu menghindari perbuatan yang buruk dan tetap melakukan perbuatan yang baik. Sebagai siswa yang beragama Hindu, tentunya anak-anak telah menyadari bahwa anak-anak harus mampu berpikir, berkata, dan berbuat dengan baik. Kemampuan untuk mengendalikan pikiran tersebut harus tetap dijaga dan diarahkan pada subhakarma. Jika ada gerakan pikiran dan perkataan dan perbuatan adalah subhakarma, maka kemampuan yang ada pada diri anak-anak akan menjadi perilaku yang baik dan benar. Sebaliknya, jika yang menjadi gerak pikiran, perkataan, dan perbuatan anak-anak adalah asubhakarma, maka kemampuan itu akan menjadi perilaku yang tidak baik atau menyimpang dari ajaran agama Hindu. Berpikir yang baik atau suci itu disebut dengan manacika. Berkata yang baik atau suci disebut dengan wacika, dan berbuat yang baik atau suci itu disebut dengan kayika. Nah, untuk selanjutnya ajaran subhakarma dalam Triparata dan Caturparahita. Triparata artinya 3
3 jenis perbuatan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan orang. Triparata terdiri dari asih, artinya kasih sayang, punya artinya senang memberi, dan bakti artinya sikap hormat pada orang lain. Pada dasarnya, apapun suku anak-anak, tentu anak-anak memiliki sifat kebaikan yang tertanam sebagai sesama penganut agama Hindu. Benih kasih sayang yang disebut dengan asih, senang memberi yang disebut dengan punya, dan sikap hormat pada orang lain yang disebut dengan bakti. Perlu dikembangkan sejak dini. Dengan demikian, perilaku baik atau subakara semakin tumbuh dalam diri anak-anak, lalu akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun anak-anak berada nantinya. Nah, ajaran Triparata menuntun anak-anak untuk saling menyayangi atau mengasihi, suka menyumbang sebagian harta benda kalian kepada orang lain, dan bersikap hormat kepada orang lain. Asih artinya saling mengasihi, di mana anak-anak saling mengasihi dan menyayangi akan membuat hidup anak-anak lebih tentram dan damai. Kasih sayang dapat melahirkan sikap lemah lembut dan menjadikan anak-anak memiliki ketulusan budi, tidak merendahkan orang lain, dan menyombongkan diri sendiri. Nah, dimana pada sikap ini disebut dengan asah, asih, dan asuh. Asah saling menghargai, asih saling menyayangi, dan asuh sikap hormat kepada sesama. Nah, sekarang ajaran Subhakarma dalam Catur Paramita. Catur Paramita adalah 4 perilaku berbudi luhur untuk mencapai kedamaian dan kesempurnaan hidup. Bagian-bagian Catur Paramita itu: 1. Maitri yang artinya persahabatan. 2. Karuna artinya cinta kasih kepada sesama makhluk hidup. Mudita simpati, dan upeksa artinya tidak suka mencampuri urusan orang lain. Catur Paramita adalah salah satu ajaran Subhakarma yang bersifat budi luhur, yaitu untuk mencapai kedamaian dan kesempurnaan hidup. Di sini tentunya kalian memerlukan teman untuk diajak saling berbicara, bermain, belajar bersama, dan bahkan saling bertukar pendapat, sehingga menyampaikan isi hati atau perasaan kalian ketika sedang mengalami kesusahan dan ketika kalian memerlukan teman atau orang lain. Nah, di sini Maitri, kalian tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Ajaran Maitri menuntun anak-anak agar memiliki rasa persahabatan dan persaudaraan. Sikap Maitri harus ditumbuhkan dan dipupuk sejak kecil. Karuna menerapkan sifat karuna sejak dini, maka artinya anak-anak sudah berbuat yang baik. Ajaran karuna menuntun anak-anak agar selalu memiliki perasaan cinta kasih, sehingga anak-anak dapat memahami perasaan orang lain, juga mampu mengatasi dan membantu penderitaan orang lain dengan tulus ikhlas. Mudita yang artinya simpati. Nah, ajaran mudita sesungguhnya menuntun anak-anak untuk selalu memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, atau yang disebut dengan berempati dan
toleransi. Jika kalian memahami dan berempati kepada orang lain, maka orang lain bisa akan lebih memahami dan berempati kepada anak-anak. Dan yang terakhir adalah upeksa, tidak suka mencampuri urusan orang lain. Nah, di sini artinya upeksa itu senantiasa mengalah demi kebaikan bersama. Nah, sekarang ajaran Asubhakarma dalam Trimala. Melakukan perilaku yang tidak baik merupakan hal yang dilarang. Ketika anak-anak melakukan perbuatan asusila atau yang tidak baik dan teman-teman anak-anak atau orang tua anak-anak mengetahuinya, maka anak-anak dianggap berperilaku yang kurang baik. Jika anak-anak mencoba menyembunyikan perbuatan yang tidak baik dan kemudian diketahui oleh orang lain, maka kepercayaan orang tersebut kepada anak-anak akan hilang. Nah, dalam agama Hindu ada 3 perilaku yang tidak baik yang patut dihindari yang disebut dengan Trimala. Trimala artinya 3 perilaku yang kotor. Nah, bagian-bagian Trimala, Moha artinya berpikir yang kotor, Mada artinya berkata yang kotor, dan Kasmala artinya berbuat yang kotor. Semua orang pernah berbuat yang salah. Kesalahan muncul dari pikiran yang tidak baik. Pikiran yang tidak baik sering membuat seseorang penuh dosa. Oleh karena itu, bersihkan pikiran agar dapat melakukan sesuatu dengan tenang dan terang. Kesalahan yang paling sering dilakukan adalah berbohong. Di sini terdapat mada ya, ada berkata yang kotor. Kadang-kadang seseorang mengatakan sesuatu yang tidak benar untuk keuntungan sesaat. Berbohong tidak boleh dilakukan. Meskipun hanya sekali, sudah seharusnya kita selalu mengatakan yang sebenarnya. Berbohong membuat kita menghadapi banyak masalah. Oleh karena itu, katakan sesuatu secara jujur, sopan, dan santun. Kasmala. Banyak orang merasa sedih ketika kita melakukan hal-hal yang buruk. Perbuatan buruk akan mengakibatkan kesusahan. Mencuri adalah salah satu contoh perbuatan yang buruk. Jika seseorang berani mencuri, maka ia akan menerima akibatnya. Oleh karena itu, lakukan hal-hal yang baik dan berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, untuk supaya kalian lebih memahami dari pembelajaran tadi, silahkan kerjakan latihan soal berikut. Kerjakan pada buku tulisnya, buku latihan. Sini ada pernyataan mana yang termasuk Subhakarma dan mana yang termasuk ke dalam Asubhakarma. Silakan nanti ditarik garisnya dengan cara tarik garis yang contoh Subhakarma yang mana dan contoh Asubhakarma yang mana. Nanti kalian kerjakan pada buku latihannya. Nah, anak-anak, Ibu harapkan setelah kalian mendapatkan pelajaran tentang Subha dan Asubhakarma, anak-anak jadi tahu mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik, mana perilaku yang patut dilaksanakan dan mana perilaku yang patut untuk dihindari. Aku akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Selamat belajar.